Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinab wa ibti'adah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hayyu wa qayyum taj'al hazana idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala taqilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik. وأصلح لنا شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل والخطأ والنسيان. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما كتب ويكتب عدد العابدين ودهر الظاهرين. اللهم يا فتاح افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين واجعلنا منهم وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال المؤلف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما ومدنا بأسرارهما وأنوارهما وبكم في الدارين آمين. Untuk video yang selanjutnya ini, sebelum membahas tentang materi, ada salah satu netizen bertanya, apa yang dimaksud dengan intisari dari ilmu itu adalah akhlak? Maksudnya bagaimana? Sebetulnya kita belajar dari 12 fan ilmu yang kita belajari, semuanya itu adalah untuk belajar ilmu tauhid. Jadi kita belajar ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu usul, ilmu qawaid dan lain sebagainya, ilmu balaghah. Dari 12 ilmu yang kita pelajari itu adalah untuk mempelajari ilmu tauhid. Dan inti dari ilmu tauhid itu adalah belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu akhlak. Sesuai yang diterangkan mungkin ada nanti di belakangnya, di bawah di dalam kitabnya di Bidayatul Hidayah halaman 4, yaitu at-tasawwufu antasfu bila kadarin. Disebutkan bahwasanya ilmu tasawuf itu adalah huwal adab. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu akhlak. Jadi berantara semua hubungan ilmu itu, intisarinya adalah untuk belajar ilmu tauhid. Dan dari ilmu tauhid itu untuk belajar ilmu tasawuf. Dan tasawuf itu adalah belajar tentang ilmu akhlak. Hingga pada dasarnya manusia itu belajar dari semua fan ilmu, intisarinya untuk belajar akhlak atau tauhid atau tasawuf. Jadi dari tiga kesimpulan ini didasarkan dengan ilmu akhlak. Makanya Rasulullah ketika beliau diutus pertama kali liutammim makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlak, kata Rasulullah. Saya diutus pertama kali di dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena manusia itu hitungannya dalam syariat akhlaknya bagaimana, bukan dari segi ilmunya. Tidak ada orang yang lebih alim daripada iblis dan syaitan. Iblis itu orang yang lebih alim daripada kita. Tengok saja, iblis itu tidak pernah mati. Mulai dari Nabi Adam tidak pernah mati. Berarti kita itu dari segi ilmu sejarah, ilmu keekonomian dan lain sebagainya, kita kalah dengan iblis. Tapi iblis dilaknat oleh Allah. Kenapa dilaknat? Karena kesombongan yang terdapat dalam diri iblis. Jadi sebetulnya seseorang itu yang sombong akan ilmunya itu hanya dibodohi oleh ilmunya sendiri. Jadi orang yang betul-betul alim dalam ilmunya adalah dia yang mau memperbaiki dirinya, mau mengaji dirinya,
memperbaiki akhlaknya. Jadi intisari dari ilmu itu adalah akhlak, dikarenakan semua fan ilmu dari 12 fan ilmu yang kita pelajari, ilmu usul, ilmu fikih, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu shalaf, itu adalah intisarinya untuk belajar ilmu tauhid. Dan tauhid itu adalah tasawuf, dan tasawuf itu adalah akhlak. Jadi ini jawaban dari saya. Kalau masih kurang dari jawaban saya ini, bisa nanti komentar lagi tentang jawaban saya ini. Oke, langsung saja ke materi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun nafisatun. Hikayatun tining panekah kisah nafisatun luar biasa. Jadi ada kisah yang luar biasa, fenomena yang luar biasa yang terjadi pada masa madhabul arba'ah, para imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, dan Imam Malik. Ada kejadian yang luar biasa di sana pada waktu itu. Apa kejadian itu? Waqa'ah terjadi lil allamati ka orang sesangat alim, Man'ush al-Maghribi, nyatana Imam Man'ush al-Maghribi fi darsihi, dalam pelajaran kak disa ia al-Maghribi. Kenapa yang terjadi? Iskalun, panapah banyak permasalahan. Waqad hadara majlasahu a'immatul madhahibil arba'ah. Waqad hadara ban ungku hadir majlisahu daka majlis kak disa ia Man'ush al-Maghribi, a'immatul madhahibil arba'ah, pasar banyak imam madhab seempat. Fa'taradah maka protes qaulus Syafi'i, panapa jabu Imam Syafi'i, wa huwa bantining ka disa qaulus Syafi'i, idza dakhalah nalikana masuk syaratun, panapa syarat situng syarat ala syartin ing atas syarat selain, fala yujibu maka tak wajib al hukmu, panapa hukum illa bitaqdimil muakhkhari, angin kalaban maka ada se akhir atau si dibuduh. Jadi suatu ketika di majlisnya Imam Man'ush, orang yang sangat alim, allamah, menggunakan sigat mubalaghah, berarti orang yang sangat alim, terjadi permasalahan di dalam majlis pembelajarannya, yang mana majlis tersebut dihadiri oleh para imam yang 4, imam madhab yang 4, berarti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Karena mujtahid mutlak yang diakui oleh syariat itu adalah hanya 4 imam di sini. Jadi selain 4 imam di sini tidak boleh menjadi mujtahid mutlak. Karena mujtahid mutlak itu hanya 4 imam di sini. Ada satu imam dinamakan Imam Al-Zahiri. Cuman pendapat beliau itu tidak diterima. Karena mengambil dalil itu dari segi zahir-zahirnya saja, hingga pendapat beliau itu agak ditolak oleh para ulama. Fa'taradu qaulu Syafi'i, mereka itu berprotes tentang pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Apa itu pendapat Imam Syafi'i? Wa huwa idza dakhala syartun ala syartin fala yujibul hukmu illa bitaqdimil muakhkhari. Jadi pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya apabila ada satu syarat masuk dengan syarat yang lain, maka tidak wajib untuk melakukan satu syarat tersebut kecuali mengakhirkan syarat yang terakhir atau mengedepankan syarat yang terakhir. Jadi syarat yang pertama tidak berlaku, syarat yang terakhir yang berlaku. Apa contohnya? Nahwu umpamana. Nahwu panekas umpamana in kalamtah lamun adabu pasada sampian. Sebut kenapa? In dakhalti ad-dara fa anti talikun, dak kadabu in dakhalti ad-dara fa anti talikun. In dakhalti lamun amasok pasada sampian orang bini, ad-dara dak kesitung roma, fa anti maka tining sampian talikun paneka telak. Fala yaqau maka tak terjadi tolakun panapa telak indahu mungku ka bisa iya Imam Asy-Syafi'i illa biddukhuli angin kalaban masuk. Masuk kenapa? Masuk ke dalam Roma.
Jadi maksudnya di sini adalah, contohnya adalah kalau seandainya kamu mengatakan indaqalti ad-dar fa anti talikun, mengatakan kepada istrinya, seandainya Dik, kepada istrinya, seandainya Dik kamu itu masuk ke dalam rumah itu, maka kamu itu telak, maka kamu itu akan saya telak. Maka kamu itu tertelak oleh saya. Jadi seandainya kamu itu Dik masuk ke dalam rumah itu, maka kamu itu akan tertelak oleh saya. Fala yaqa'u talaqun indahu. Kata telak yang seperti ini itu tidak terjadi menurut Imam Syafi'i. Illa biddukhuli, kecuali istri tersebut yang benar-benar masuk ke dalam rumah itu. Jadi kalau seandainya istri itu tidak masuk ke dalam rumah itu, berarti tidak terjadi telak. Padahal intisari dari telak itu kalau sudah mengatakan tolak tuki, saya menelak kamu, itu sudah terjadi telak. Jadi suatu hal yang dibuat main-mainan tapi tetap terjadi itu adalah salah satunya jual beli. Jadi misalnya sampean jual beli ke teman-temannya, punya mobil Ferrari. Ini mobil Ferrari saya jual 1.000 rupiah. Sampean atau kalian itu berniat menjual Ferrari tersebut dikarenakan main-main misalnya, tetap terjadi. Kalau seandainya dia beli, ya beli, tetap terjadi, sah itu. Sama dengan tolak. Tolak itu kalau dibuat main-mainan tetap terjadi tolak. Jadi sampean harus hati-hati dalam bidang tolak di sini. Harus berhati-hati. Karena tolak itu adalah telak walaupun dibuat main-mainan akan tetap terjadi. Itu hukum telak. Jadi kalau seandainya ada orang menelak seseorang dengan mengqayyidkan, dengan mensyaratkan, yang mana syarat tersebut misalnya masuk ke dalam rumah. Jadi sebelum dia istri tersebut tidak masuk ke dalam rumah, tidak melanggar, dia itu masuk ke dalam rumah, maka selama itu pula istri tersebut tidak tertelak menurut Imam Asy-Syafi'i. Faqala maka ada dzalika syaikhu pasraka disa syekh lam naro tak aningalen, tak melihat lihadzal qauli dak kapanika kebu dalilan dak dalil fi kalamil arabi di dalam jabunah orang Arab. Jadi sontak langsung para syekh yang hadir di majelis tersebut mengatakan bahwasanya lam naro li hadzal qauli dalilan fi kalamil arabi. Kata mereka tidak pernah melihat terhadap perkataan atau dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut itu tidak terjadi. Jadi di dalam kata-kata orang Arab atau pendapatnya orang Arab di sana mengatakan bahwasanya kalau seandainya hal tersebut tidak terjadi telak, itu tidak pernah ada di kalam orang Arab. Atau di pendapatnya orang-orang Arab, dalil itu tidak ada. Yang namanya telak tetap terjadi telak begitu. Jadi menurut beliau nikah para syekh di sana, pendapat Imam Syafi'i itu ngawur gitu, ngawur. Jika dikarenakan tersebut, faqala maka tabu lahu dakadisa syekh. Faqala maka tabu lahu dakadisa syekh. Hamdan wa pasira hamdan wa huwa bantinin kadisa hamdan yauma idin saghirun waqtona kini pasira kadisa hamdan ada buna apa yang Hamdan katakan ma tining pendapat qala sa pendapat huda kadisa ma al imam Syafi'i pasal Imam Syafi'i huwa paneka tining kadisa qauluhu al haqqu paneka sebender. Jadi Hamdan langsung mengatakan dengan sontak mengatakan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i itu pendapat yang benar. Dan ketika itu Hamdan itu masih kecil, tapi sudah mendukung pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu pendapatnya benar gitu. Hingga fazajaro maka mencelahu dakadisa Hamdan an-nasuh basarah menusah mingkul lijanibin dari saben-saben sisi disaghirihi karena kenin gak bisa Hamdan. Dikarenakan Hamdan itu mengatakan hal yang tersebut, mengatakan begitu, membenarkan terhadap pendapat Imam Syafi'i, maka Hamdan itu dicela oleh para syekh di sana. Di sekelilingnya dicela. Kenapa? Karena ya Hamdan itu masih kecil ya. Masih kecil udah berani menganggap pendapat orang itu benar. Faqala syekh maka ada bahwa syekh pasra syekh da'au aninggal pasra sampean kapi hu dak kadisa Hamdan fa inahu maka sauntuna kadisa kalakuan laisa tada bainana paneka yang tandana kita
wa bainal haqqi ban antara kebenaran usumatun ponapah pertentangan. Usumatun panapah pertentangan. Wa in kana bener sanadyan madah pasar kak bisa ya hamdan min sogirin paneka dari orang se ini atau nak kanak. Jadi ada salah satu syekh mengatakan atau membela terhadap Hamdan. Apa pembelaan terhadap Hamdan dari syekh itu? Tinggalkanlah terhadap Hamdan pendapatnya itu. Kenapa demikian? Dikarenakan pendapat Hamdan itu adalah pendapat yang mana tidak ada pertentangan antara yang benar dan tidak. Maksudnya bagaimana? Artinya walaupun orang itu kecil, sekecil apapun orang itu, tapi pendapat yang dia ungkapkan itu benar, maka dianggap benar. Sedangkan kalau sekarang, kalau bukan orang dewasa, orang yang sudah berpengalaman, bukan orang dewasa, orang yang sudah tua, maka pendapatnya tidak dianggap karena dia masih bocah misalnya. Kita harus sadar diri kalau seandainya dia itu lebih pintar, lebih alim daripada kita harus sadar diri. Walaupun orang itu masih kecil, ya kita tetap menganggap atau menerima terhadap pendapat anak kecil tersebut. Kalau seandainya dia itu benar. Jadi tidak boleh egois terhadap pendapat kita sendiri. Terus wa min khususiyatina ban panika sebagian dari khususna kita qabulul haqqi tiding narema kebenaran walau min sagirin ban sajan dari nak-anak ini. Waradda ban anola as-saghiru pasal anak-anak ini adalah kabir yang atasnya orang raja fil haqqi dalam kebenaran. Bi khilafil umami sabiqati bi khilafil umami sabiqati kala ban apitai banyak-banyak imam as-sabiqati sampun kelebat idza akhta'ah nalekana sala al-kabiru pasir orang raja lam yatajasar maka tak bengal ahadun pasir seteng orang ala raddi ing atase anola alaihi ing atase ya al-kabir. Dan sebagian dari kekhususan kita menurut Syekh di situ adalah menerima terhadap kebenaran walaupun kebenaran itu muncul dari anak yang kecil. Jadi walaupun anak kecil yang berpendapat tapi itu benar, kita harus terima. Jadi kita tidak boleh egois dengan pendapat kita sendiri. Itu adalah perendahan dalam segi ilmu akhlak. Jadi kenapa intisari dari ilmu itu adalah akhlak? Karena begini. Karena akhlak itu memang ciri khas sosialitas dari seorang Islam. Orang-orang Islam memang ciri khasnya adalah akhlak. Ilmunya dihiasi dengan akhlak. Jadi sebesar apapun ilmu yang dimiliki oleh dia tapi tidak mempunyai akhlak, sia-sia. Di mata manusia itu sia-sia, seakan-akan sia-sia. Jadi menurut Syekh di sini sebagian dari keputusan kita itu adalah dari imam-imam yang terdahulu adalah menerima terhadap pendapatnya anak kecil kalau seandainya pendapat tersebut benar. Sedangkan kalau imam-imam terdahulu mengatakan idza aqta al-kabir lam yatajasar ahadun alaihi ar-raddu ala raddi alaihi. Tidak ada yang berani untuk menentang terhadap pendapatnya. Jadi kalau seandainya orang itu besar, orang yang mempunyai pangkat dan lain sebagainya, mempunyai pangkat raja, mempunyai pangkat qadhi sebagai hakim dan lain sebagainya dari dulu itu, kalau berpendapat maka pendapatnya diterima. Walaupun itu pendapat yang salah dan tidak ada yang berani untuk menentang pendapatnya. Kenapa? Karena orang tersebut termasuk orang yang besar, orang yang mempunyai kedudukan, hingga tidak ada yang berani untuk menentang pendapatnya. Itu salah, tidak boleh gitu. Fayasiru khata'uhu, fayasiru maka tetap khata'uhu kenapa kesalahan kadisa orang syariatan dan ilmu syariat. Ya malu saya ngelakuin yang biha kalau berkadisa ya syariat fil kauni dalam badan. Hingga kesalahan itu terciptalah menjadi ilmu yang syariat. Dan ilmu syariat itu digunakan oleh banyak orang sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya dari pendapat itu fil kauni sebagaimana adanya. Jadi walaupun pendapatnya salah tetap diamalkan. Nauzubillah min dzalik.
Jadi kebenaran itu adalah tidak harus muncul dari orang yang dewasa. Terkadang kebenaran itu muncul dari orang kecil atau anak kecil. Jadi orang dewasa itu tidak boleh egois terhadap pendapatnya sendiri. Karena terkadang perkataan anak-anak, perkataan anak kecil atau orang yang masih lebih muda daripada kita itu lebih jauh benar daripada kita. Jadi kita tidak boleh egois, mentang-mentang kita sudah mempunyai ilmu tinggi misalnya, kita melihat anak kecil yang berpendapat kita tidak mau menerimanya. Jangan begitu. Jadi kalau seandainya memang benar pendapat anak tersebut, kita harus menerima dengan apa adanya, dengan lapang dada. Menerima dengan lapang dada. Ya mungkin hanya itu dari saya. Mungkin akan dilanjutkan dengan video selanjutnya. Dan insya Allah saya akan membahas selanjut tentang ilmu keakhlakan atau intisari dari ilmu itu bahwasanya akhlak. Dan insya Allah saya tidak akan membentuknya dalam kajian seperti ini. Insya Allah saya akan membentuknya dalam motivasi Islami yang mungkin akan saya tayangkan insya Allah minggu depan. Insya Allah akan saya tayangkan. Jadi akan saya buat video di mana cara menyempurnakan akhlak ilmu itu. Bagaimana cara menyempurnakan ilmu akhlak itu. Saya akan membuat channel atau membuat video baru yaitu berjudul motivasi Islami insya Allah. Ya mungkin itu hanya dari saya. Wallahu taala alam.